yaitu Bang Gindo, Dr. Gindo Tampu Bolong, dalam hal ini sebagai seorang dosen di Universitas Manchester. Mudah-mudahan saya ada rezeki untuk bisa ke sana. Kita ketemu Bang Gindo di sana, insya Allah. Terima kasih kepada Bang Gindo telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan materi pada seminar pada sore hari ini dan di waktu Makassar atau di pagi hari di Manchester, Inggris. Sesungguhnya kegiatan ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun UNHAS yang ke-65. Juga dirangkaikan, nah ini dua rangkaian ini, dengan Dies Natalis FKM UNHAS yang ke-39. Jadi ada dua rangkaian kegiatan yang sekaligus di cover oleh Abang Indo. Topik yang dibawakan hari ini sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh moderator, yaitu Catastrophic Health Expenditure and Aging in Indonesia, atau bencana pembiayaan kesehatan dan penuaan di Indonesia. Ini menjadi sangat menarik karena sudah menjadi isu kesehatan masyarakat Indonesia. Dari data hasil sensus tahun 2020, ternyata kita bisa melihat bahwa ada sekitar 27 juta atau sekitar 10% penduduk Indonesia yang berusia di atas 60 tahun. Dalam 30 tahun terakhir, ada terjadi perubahan di mana angka harapan hidup Indonesia meningkat itu sekitar 10 tahun, yaitu dari 62 tahun anakku di IG ku. tahun. Jadi ini penting sekali, saya kira pergeseran angka harapan hidup ini menjadi sesuatu yang sangat elegan untuk dikaji secara akademik. Kita juga tahu bahwa meningkatnya usia harapan hidup akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Di mana kalau kita pakai kriteria-kriteria yang lanjut usia itu kan usia bukan tidak produktif sebenarnya, kurang produktif ya. Kurang produktif kalau sudah di atas 60 tahun, apalagi misalnya kalau dia di PNS atau non PNS ya, yang tapi di perusahaan biasanya itu sudah menjadi orang yang sedikit dikurangi bebannya karena dianggap bahwa itu tidak produktif. Nah, oleh karena itu dengan seiring dengan peningkatan harapan hidup itu, kesehatan manusia umumnya semakin menurun juga ya, semakin menurun sementara usia semakin meningkat. Dan ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan penggunaan layanan kesehatan. Nah, di sini yang menjadi inti adalah bagaimana supaya selain kalau dia meningkat umur tidak usah menggunakan fasilitas kesehatan lah. Kalau bisa dia sehat walafiat dan tidak perlu dia sakit sampai dia mati. Itu yang sebenarnya. Nah, usia yang tua sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit degeneratif terutama yang ada saat ini, dan itu biasanya biaya mahal. Jantung koroner, kemudian stroke dan sebagainya, itu biaya mahal itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat menarik diskusi pada hari ini. Sehingga nampaknya hubungan antara usia dan pengeluaran kesehatan juga tergantung pada kesehatan penduduk lanjut usia. Itu apalagi tadi ada sekitar sekian persen. Nah, sebelumnya sebelum adanya JKN, pembiayaan masing-masing penduduk itu ditanggung sendiri. Hanya sebagian kecil saja yang masih bisa menikmati pelayanan kesehatan yang baik. Dan diantaranya adalah yang memiliki asuransi kesehatan. Ya, sebelum ada JKN di Indonesia. Tapi sekarang umumnya sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi BPJS hadir sesungguhnya bisa menolong orang-orang miskin untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan meskipun tetap ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, saat ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa dan menyebabkan saya sangat senang sekali. Bang Gindo akan mendiskusikan sebentar bagaimana peningkatan kesehatan yang terkait dengan misalnya diharapkan antara umur panjang berhubungan dengan kesehatan atau pengeluaran daripada pembiayaan kesehatan. Kita juga tahu bahwa faktor risiko penyakit tidak menular seperti perubahan perilaku, kemudian olahraga, pola makan, merokok dan lain-lain perlu menjadi perhatian pada saat ini, terutama pada saat masih remaja.
dan pada saat dewasa, karena implikasinya pada saat dia menjadi lansia, terutama kalau sudah berumur itu. Sehingga saya kira sangat tepat kita mengambil narasumber yang yang bisa memberi pemahaman atau pengayaan keilmuan kita terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita juga melihat bahwa pada saat ini kita di Indonesia ini dengan adanya misalnya pandemi ini ada pola pergeseran pengobatan atau penggunaan pelayanan kesehatan. Bang Indo tahu bahwa saat ini masyarakat Indonesia banyak yang takut ke rumah sakit. Sangat takut karena takut kalau dia masuk bukan COVID, tapi begitu jalan dia di-COVID-kan. Dan kalau meninggal, persoalan itu kalau meninggal dia tidak bisa ketemu keluarga. Langsung dikubur itu. Artinya mungkin ada 1-2 orang keluarga, tapi itu sangat sedikit yang bisa melihat jasad daripada yang meninggal itu. Padahal boleh jadi meninggalnya itu hanya bukan karena COVID. Sehingga ini juga mungkin perlu ada satu informasi pembanding bagaimana misalnya di negara-negara seperti di Inggris. Nah, mudah-mudahan dari seminar ini kita akan mendapatkan banyak informasi atau masukan yang kaitannya dengan terutama pembiayaan kesehatan dan penuaan. Terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan saya berharap Bang Gindo bisa, terserah Bang Gindo kalau memungkinkan, Bang Gindo bisa menjadi dosen tidak tetap di FKM Unhas. Ada yang memungkinkan sekali kita memasukkan untuk menjadi dosen tetap luar biasa istilahnya itu. Kalau Bang Gindo bersedia nanti saya daftar di Unhas, sehingga Bang Gindo selain menjadi dosen di Manchester juga menjadi dosen FKM Unhas. Itu insya Allah saya kira saya akan mencoba untuk menegosiasikan dengan pihak rektorat sehingga kita punya dosen dari Manchester United. Saya sangat berharap Bang Gindo tidak menolak usulan saya. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada seluruh peserta. Ini dari Sabang sampai Merauke saat ini pesertanya nih. Ada dari macam-macam ini. Saya tidak bisa satu persatu, tapi ada Kalimantan, ada Gorontalo, dari macam-macam ini pesertanya Bang Gindo. Karena dilihat bahwa Bang Gindo yang membawakan materi sehingga sangat tertarik. Andaikan saja sebenarnya 1 bulan lalu ini dipublish, saya percaya bahwa ribuan orang akan ikut di kegiatan ini. Sekian, terima kasih sekali lagi. Mohon kesediaan Bang Gindo untuk memberi kami ilmu yang banyak. Dan tadi itu usulan saya mohon dipertimbangkan supaya bisa menjadi dosen dosen luar biasa lah. Karena akan terdaftar menjadi dosen di FKM Unhas. Terima kasih sekali lagi Panca. Terima kasih atas fasilitasinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada acara kita selanjutnya, dan bersama kita juga sudah hadir Bapak Direktur Kemitraan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Mahatma Lanuru, MSc. Pak Mahatma, apakah masih bergabung? Tadi saya lihat sudah ada Pak Mahatma. Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Mahatma. Salam jumpa kembali Pak. Ketemu lagi. Baik Pak, dengan hormat kita persilahkan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Arifah selaku moderator ya dalam acara Diaspora Webinar ke-14 ya kali ini. Pertama-tama yang kami hormati Pak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak Aminuddin yang selalu semangat dengan gayanya. Terus Pak Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Saya lihat ada Pak Ansariadi di monitor ya. Bapak Guru Besar, dosen, peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi mungkin ada juga dari luar ya yang hadir. Jadi ini sudah cukup banyak nih, ini lanjut melonjak ini. Tadi masih 90-an, setelah berapa menit ini sudah langsung 115 yang bergabung di ini. Jadi mungkin termasuk alumni ya yang tertarik mengikuti webinar ini. Dan yang terkhusus yang kami hormati Pak Gindo, Dr. Gindo Tampu Bolong. Terima kasih Pak sudah menyiapkan waktunya yang sangat berharga ini.
Kami yakin bahwa Pak Gindo ini orang sibuk di luar sana, tapi masih tetap punya waktu untuk men-share ilmunya dengan kami di Universitas Hasanuddin. Ya, terima kasih Pak Gindo ya atas waktunya. Ya mungkin pertama kali ini mungkin kita ya tetap harus bersyukur ya, karena di masa pandemi ini kesehatan adalah yang paling utama ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul ya meskipun secara virtual di kesempatan yang sangat bagus ini, karena di sinilah kesempatan kita mendengar bagaimana perkembangan ilmu riset terkini ya tentang tadi. Sekiranya topiknya sangat menarik, catastrophic expenditure and again in Indonesia. Tadi Pak Dekan sudah menjelaskan betapa pentingnya ya aspek ini, dan itu juga kami rasakan memang Pak. Jadi memang dengan perkembangan masa ke masa, ternyata memang aspek isu kesehatan itu menjadi sangat penting ya. Nah, nanti akan secara jelaskan kita akan dengarkan sama-sama ya penjelasan dari Pak Gindo. Ya, mohon maaf Pak Gindo karena harusnya Pak Wakil Rektor bidang riset, inovasi serta kemitraan yang membuka acara ini. Kebetulan beliau juga harus memberikan materi dari waktu yang sama, jadi beliau minta saya untuk membuka acara ini. Jadi kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya nilai produktivitas dari webinar kita kali ini. Ya. Jadi perlu mungkin sedikit informasi Pak Gindo bahwa sebenarnya seperti yang disampaikan tadi Pak Dekan, bahwa kegiatan series webinar ini itu tadi kami rangkaikan dengan Disnatalis Unhas ke-65 dan FKN ke-39 ya. Jadi setiap fakultas itu kami minta, kami fasilitasi. Jadi ini bagian dari kegiatan ada kami namanya program World Class University, Pak Gindo. Ini untuk sebenarnya memperkenalkan Unhas ke para diaspora, sehingga para diaspora di luar sana itu mengenal Unhas lebih dekat, ya. Dan sebaliknya, kami Unhas itu mengenal para diaspora di luar, karena mereka kan merupakan SDM-SDM yang sangat potensial, tapi kita belum mendapatkan secara langsung sharing ilmunya. Nah, itu idenya. Jadi ini merupakan pintu untuk kerjasama. Tadi menarik tawaran Pak Dekan bahwa kalau bisa mungkin Pak Gindo bisa menjadi dosen luar biasa. Karena ini akan menambah reputasi kami di Unhas. Jadi kalau ada dosen asing, jadi Bapak kan dianggap dosen asing sekarang, meskipun orang Indonesia. Karena base-nya sekarang kan di Manchester ya, jadi itu kan di luar Unhas atau luar Indonesia. Jadi meskipun orang Indonesia itu sudah dianggap sebagai dosen asing. Nah, kalau ini kami jumlahnya banyak, itu akan menambah reputasi kami. Jadi Unhas ini sementara berjuang untuk meningkatkan reputasi akademik. Jadi itu kan kami baru keluar itu, jadi di quiz ranking itu kita sudah masuk dalam daftar meskipun masih sekitar 1000-an Pak Gindo ranking Unhas, tapi itu sudah luar biasa dibandingkan dengan banyaknya universitas yang bergabung di peringkingan ini ya, pemeringkatan. Terus kita juga sudah masuk di Times Higher Education, jadi tahun ini sudah mulai. Nah, ada satu yang fenomenal, kami di UNAS itu mungkin Pak Indo juga pernah dengar ada istilahnya THE, Times Higher Education Impact Ranking. Jadi ini ranking ini melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pencapaian 17 SDGs. Nah, ini kemarin kami masuk 79 dunia, terus ranking 2 di Indonesia, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Nah, ini kami akan terus tingkatkan. Jadi salah satu cara kami meningkatkan reputasi itu adalah bagaimana mengundang para diaspora top scientist di luar sana untuk melakukan kolaborasi internasional ya dengan Unhas. Nah, salah satunya tadi seperti saya sampaikan Pak Dekan menjadi pengajar, terus mungkin teman nanti akan ada join publication, join riset, atau mungkin diawali dengan join membuat proposal sama-sama seperti itu. Jadi ini merupakan pintu. Jadi ini pintu sebagai awal bagaimana nanti teman-teman di Unhas bisa berinteraksi dengan para diaspora dan top scientist yang ada di luar sana. Ya, itu saya kira informasi untuk Pak Gindo dengan teman-teman terkait acara series webinar ini. Dan ini salah satu bagian dari program WC Unhas dan dirangkaikan dengan Disnatalis Unhas ke-65 dan FKN ke-9. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipan yang telah bergabung.
Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja keras ya mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana sekarang. Saya kira cukup dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Diaspora ya series 14 Fakultas Kesehatan Masyarakat itu saya nyatakan dibuka ya secara resmi. Ya, saya kembalikan ke Ibu Nur Arifah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahatma. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah dengan resmi ya webinar kita dibuka hari ini, dan sebelum saya mempersilahkan kepada Pak Gindo untuk menyampaikan materinya, saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Anca tadi mengenai beliau. Jadi beliau saat ini adalah Wakil Direktur dari Rory and Elizabeth Brooks Doctoral College, University of Manchester, and juga beliau adalah peneliti Global Health, Manchester Institute for Collaborative Research on Aging, MICRA, University of Manchester, dan beliau juga merupakan, ini yang menarik buat saya karena beliau adalah Policy Research Unit on Older People and Frailty in Department of Health the United Kingdom. Jadi ini sangat menarik ya Pak. Saya ingin tertarik tahu lebih jauh nanti ini di Department of Health. Luar biasa Pak. Saya kalau tahu ada Pak Gindo kemarin di Manchester saya kunjungi Pak. Saya kemarin di Leeds, di University of Leeds, tetanggaan, sempat jalan-jalan ke Manci ke teman-teman, kemarin dapat beasiswa chevening di tahun 2010. Sayangnya sejak saat itu belum pernah berkesempatan kembali ke sana. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Saya tidak ingin sebagai mahasiswa, tetapi mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dari universitas di Leeds, baik itu di Manchester dan seterusnya. Dan beliau juga, Pak Gindo juga sudah memenangkan begitu banyak hibah penelitian. Saya luar biasa sekali. Ada dari European Research Council, ada dari Australia, ada dari Rispro Dikti Indonesia, ada dari National Institute for Health Research di UK, ada Prime Minister Dementia Challenge UK, dan seterusnya. Ini masih banyak sekali, luar biasa. Dari sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, merupakan suatu kebahagiaan buat kita ya bahwa hari ini beliau berkesempatan untuk sharing bersama dengan kita hari ini. Dan saya tidak perlu menyampaikan pengantar terhadap materi, saya kira sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Dekan dan Pak Ansariadi bahwa kita berharap bahwa sistem kesehatan tidak hanya bertanggung jawab untuk menyehatkan dan meningkatkan status kesehatan, tetapi tentu saja harus berupaya untuk mengupayakan tidak ada financial risk yang menghit, apalagi yang menekan, yang menjadi malapetaka ya bagi rumah tangga, apalagi bagi yang memiliki lansia, dan harapannya akan kita lihat nanti apa saja policy kebijakan yang sudah diterapkan mungkin di berbagai negara yang berbeda untuk keluarga-keluarga ini dan kepada masyarakat. Baik, ladies and gentlemen, please welcome Bapak Gindo Tampu-Bolon, PhD. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Bung Anca, teman saya dulu sejak di Gajah Mada, Pak Dekan, Pak Mahatma. Ya, itu atau dari Benisa. Maaf, boleh saya teruskan? Ya, lanjut. Ada tadi yang sampai saya sudah mute. Lanjut. Oh, oke. Ya. Jadi saya mau silakan, Pak. Terima kasih sama Pak Aminuddin sudah memberi latar belakang. Dan tadi Pak Mahatma menyebut soal Times Higher Education Impact Ranking. Bisa di Google sendiri ranking yang sama, yang paling atas apa? Times Higher Education Impact Ranking yang terakhir tahun 2021, paling atas itu Manchester. Karena memang kita ingin memastikan apa yang kita kerjakan. Saya sebagai peneliti memang membuat dampak dalam hidup orang dan planet. Pekerjaan saya sehari-hari di Inggris ini memastikan supaya orang tua panjang umurnya serta mulia.
Kalau di Indonesia cuma nyanyi, kalau di sini saya dibayar untuk memastikan itu. Buat kawan-kawan yang sudah berhubungan dengan panitia kemarin, saya sudah memberi slide saya ke panitia, jadi boleh minta ke panitia nanti. Siapa tahu internetnya lelet, slide-nya bisa diminta dari panitia. Dan buat yang ingin tahu lebih lanjut, saya sampaikan di chat apa-apa saja pekerjaan kami dari kelompok riset saya bisa dilihat di PubMed. Dan saya akan menyampaikan pagi ini mengenai bencana pembiayaan kalau keluarga itu punya anggota lansia. Nah, ini seperti dikatakan oleh Pak Dekan tadi, lebih dari 10% penduduk Indonesia itu lansia. Jadi banyak sekali memang keluarga di Indonesia yang punya orang tua, kakek nenek yang tinggal bersama dengan mereka. Dan seperti disebutkan oleh Pak Dekan juga, ini akan makin banyak gitu. Dan satu sisi ini patut kita syukuri karena seperti kita nyanyikan setiap tahun gitu, semoga kita panjang umur. Suka lupa bagaimana memastikan serta mulia gitu. Nah, Indonesia mulai menyadari ini kira-kira mungkin 4 tahun terakhir, sehingga di Bappenas kalau saya tidak salah ada upaya untuk memahami mengenai ongkos perawatan orang tua yang butuh perawatan tingkat lanjut, long-term care. Jiran kita, Malaysia, itu sudah menyadari ini 10 tahun lalu, dan mereka mengirim seorang dari Bappenasnya Malaysia. Di Malaysia namanya Policy Research Unit yang melapor ke Perdana Menteri, mengirim stafnya untuk menjadi mahasiswa PhD di tempat saya. Sekarang baru 2 tahun sudah pulang ke sana. Karena mereka menyadari bahwa makin banyak orang Malaysia yang berusia lanjut dan kalau tidak diantisipasi, ini bisa membuat ongkos kesehatan yang besar sekali, baik buat keluarga, juga buat negara, dan juga buat masyarakat. Jadi saya akan coba dengan latar belakang itu menunjukkan apa yang Bisa kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya, bisa aman. Okay, let me just check that. Yes. Kelihatan jelas ya? Ya, Pak. Saya mohon maaf, saya akan bicara dalam bahasa Inggris karena sehari-hari di sini saya bekerja dalam bahasa Inggris, dan saya akan bicara paling lama mungkin hanya 20 menit supaya cukup waktu untuk kawan-kawan tanya jawab. Gambar ini menunjukkan ketika saya dan kawan-kawan melatih kader kesehatan di kampung di Malang untuk ngambil darah. Bagian dari upaya kami untuk melatih kader yang cuma tamat SMA untuk mengendalikan risiko jantung di antara orang-orang tua di daerah, di antara orang-orang berusia 40, 50, dan seterusnya, untuk mengantisipasi ongkos kesehatan di antara orang tua dengan menguranginya, dengan mengendalikan risiko jantung, dengan melatih kader yang tamatan SMA, dengan mengajar mereka mengambil darah dan membuatkan apps untuk mengendalikannya. So what we're doing here is to try to do research that will make an impact on people's health and well-being. One of the Sustainable Development Goals
is securing good health and well-being for everyone. So that's where we're at here. It is always useful from the perspective that we share together, namely public health, not personal or clinical, so public health, to know that to secure certain health outcomes, we need to look at various components of the health system. So here is one way of understanding or thinking about it from WHO. And what we're looking at here is the penultimate one on the left. So second from the bottom, financing. I don't know whether you can see it. Yeah, my cursor is there. So financing, that's one that we are looking at here. And this is made clear to us in a publication earlier at the turn of this century, 2003, by people in the WHO and Harvard and Health Metrics. What we are interested in is financial payments for health services that is catastrophic. What does it mean is financial payment that is so big proportionately to the budget of the household such that they are tipped into poverty. In Indonesia, we have sadikin, sakit jadi miskin. So this is bencana pembiayaan, catastrophic health expenditure. And there are many ways, but one way of setting the threshold is, as I highlight at the bottom left, is if the financing exceeded certain threshold. 40% is some common threshold. Yeah. One thing on the bottom right that is clear to us who study this, it is not only about the cost or the price. So if it's price high, then it is very likely you will see people with very high proportion incurring catastrophic health expenditure. It doesn't necessarily follow, because there is such a thing as social insurance or health insurance or insurance in general. Yeah, so it is not only the price, but whether people can have access to health insurance as well. Yeah, so that's the idea of catastrophic health expenditure, an expenditure that tips a household into poverty. That's because the expenditure exceeded certain threshold, but it is not inevitable. It can be prevented, or protection can be given by having a working insurance, health insurance, whether it's private, whether it's public, whether it's social. So that's the idea. This is just a repeat of what I said. When a family must reduce its basic expenditure to cope with health costs, and it tipped them into poverty, and the threshold is 40% of families' capacity to pay after basic expenditure. This is what we use in this. The driver is whether household depend on self-payment. If the household depends on social insurance, if the household live in a society where taxation secures this, then the pressure is much less. Yeah? The second driver is poverty. Usually it happens in poorer section of the community. And the third driver is health service access, whether there are indeed facilities that people can go to, because if there are no facilities at all, then there is no expenditure. People avoid or forgone care. Yeah.
And another driver is the failure of social mechanisms to pool risks. And this is very evident in Indonesia, the exclusion of informal workers from many schemes of health insurance until very recently. Yeah. So we have heard this earlier. Aminuddin helpfully laid it out for us. This is more likely after a demographic transition, when more and more older people make up the larger proportion of society. In Indonesia, it's already 10% and it's increasing. Because older population requires more access to healthcare. So what I did was to look into Indonesian data. This is the latest one with enough information that I can use to derive measures of catastrophic health expenditure. You are all familiar with this. This is Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018. Okay. And we have a module on consumption, not only food, but also non-food. That includes energy and health. And we have this, for instance, cost praktek petugas kesehatan, biaya ke pengobatan tradisional, obat yang dari tenaga kesehatan, obat yang dari apotek, and so on. Okay, so here is the results. If we look at the whole population in Indonesia, less than 5% experienced catastrophic health expenditure. That's the first row. Only 4.6%. But if you look at households with an older person, 60-year-old or more, it's more than double. So any health policymakers will jump from their seat when they look at this. This is more than double. The Malaysian already did it 10 years ago. The Indonesian usually slightly behind than in Southeast Asian nations. But this is slightly too late, more than double. Where are they in the world of Indonesia? Here they are. So I look at all the 514 kabupaten dan kota throughout Indonesia, and I shade it a bit darker if there are more people with incidents of catastrophic health expenditure. And at the bottom left, you can see 44 districts, more than 10% of them incur catastrophic health expenditure. So when someone is ill, the family tipped into poverty. Sadikin, sakit jadi miskin. More than 10% in 44 districts, kabupaten dan kota. Yeah, it is surprising, striking. And no one knows this in Indonesia. So if, however, you look at only those with older people, there are 70 districts with more than 15%. You can see the stark contrast. I'll play the animation here. Yeah. So in places that you didn't expect. Yeah. So I built a model, and this is just to show you that there are coefficients and so on and so forth. And I'll show you a more easy to grasp plot later on. This is just to show that on the first line, if the household has an elderly member, the probability increases by nearly 25%. So the first line and the horizontal axis. Yeah. The penultimate one before the bottom, this is an Indonesian cash transfer program, Program Keluarga Harapan, reduces the chance of tipping into poverty when someone is ill. So it does work.
Yeah, it reduces the chance of catastrophic health expenditure if they receive transfer through program Keluarga Harapan. But if someone is an older member in the household, then the chances increases tremendously. Okay, so here is the plot. This is middle age until late. If someone is in the household with an elderly member, that's the top line. If someone is in a household without an elderly member, that's the bottom line. You can see that there is a difference between the plots. Namely, if a household has an older person, then there is every chance, nearly 3%, that they will have a possibility of catastrophic health expenditure when an illness occurs. Yeah. So the other thing that I looked at in Indonesia, this is in particular salient here, when someone is in households living or residing in urban areas compared to in rural areas, there's higher chance of incurring catastrophic health expenditure as well. And there is nothing special about this. This is driven by health facilities availability. There are simply fewer health facilities in in rural areas, and therefore people forgone care. People didn't go to look after themselves or take their care because there's no facilities. Yeah. Whether that is actually good for the person and the household, that's a separate question. Yeah. Whether that is actually making the condition worse and therefore irretrievable, that's a separate question. But the question of whether urban and rural difference is apparent, there is. So households in urban areas are likely to incur catastrophic health expenditure more than households in rural areas. And that is very much likely down to health facilities availability. Yeah, there are more facilities in urban areas. So I promise that I will be short to give people opportunities for questions. Here is a number of conclusions. One is the last slide shows spatial inequality and catastrophic health expenditure between urban and rural and throughout the districts in Indonesia. 40 to 70 districts are, if you like, hotspots for catastrophic health expenditure among households with older people. Yeah. And given the proportion of households that are at risk of catastrophic health expenditure, I would say that national health insurance has not effectively eliminated catastrophic health expenditure. Yeah, the proportion is just too big for us to comfortably claim that BPJS has prevented catastrophic health expenditure. And urban and rural divide, the last slide I showed you, reflect health facilities availability or access. Yeah? And there is a new factor, population aging. That is largely beyond our control. That's the demographic processes that sets off 50 years ago, 60 years ago, 70 years ago, and we have to cope and mitigate that. Population aging is a driving factor in this. And also, I do not explain it expansively in my previous slides, but in my other works, this demographic transition reflects an underlying epidemiologic transition. You know that, namely from mainly infectious diseases
to non-communicable diseases such as cardiovascular disease, which is why my first slide is me training Kader to draw blood to manage cardiovascular disease risk in rural population in Indonesia. So thank you very much. Okay, thank you, Pak Gindo. Is my voice quite clear? Oke. Boleh nanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak juga boleh. Thanks. Oh iya, baguslah kalau bahasa Batak membuatin kangen ya Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Gindo atas materinya yang luar biasa, banyak insight, banyak new insights ya, yang tadi juga saya juga terkaget-kaget melihat the distribution of the cases and it make it more catastrophic. Bapak Ibu silahkan jika ada yang di sini di room chat belum ada yang mengajukan pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui room chat dan boleh juga melalui icon raise hand jika Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Pak Gindo. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Jika ada yang ingin bertanya dan mau melakukan, mungkin ada informasi yang perlu dielaborasi ya. Saya juga ada pertanyaan tapi Bapak Ibu dulu lah. Oke, silahkan Pak Anca. Pak Ansariadi silahkan Pak. Bisa dikasih dulu kesempatan lagi yang bertanya sebelum saya. Oke, baik Pak. Kalau gitu 2 antrian kita ya Pak ya. Bapak antrian pertama, saya antrian kedua setelah yang lain. Baik, silahkan Bapak Ibu peserta yang sangat berbahagia hari ini, silahkan. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, di sini ada banyak dan kita ini multi background ya, yang ada hadir di sini ada dari statistik, ada dari MIPA, ada dari HI ya, Human Relations juga ada. Silakan Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan barangkali atau ingin mendiskusikan. Ya. Alifah, saya Feni. Mari silakan, silakan. Prof Feni ya. Silakan. Saya dengar. Thank you Prof. Ya, aman Prof. Bagus Prof, jelas. Silakan Prof Feni Haju dari Prodi Ilmu Gizi Pak Gindo. Barangkali Pak Gindo sudah kenal ya. Silahkan Prof. Suaranya terdengar jelas tadi. Baik, Alifah. Terima kasih Pak Gindo, presentasi yang luar biasa. Terima kasih sudah sharing ilmunya kepada kami di sini ya. Saya hanya concern aja Pak Gindo ya. Tentang catastrophic expenditure ini ya, karena saya bukan yang ahli dalam bidang pelayanan kesehatan ya. Saya hanya background saya gizi ya, dan melihat bagaimana masalah gizi ini kalau kita lihat kan sekarang pemerintah memang lagi fokus kepada penanggulangan stunting ya, sesuai dengan rekomendasi WHO itu kan minimal 20% ya, bawah 20% seharusnya. Dan memang ini kan dampaknya kalau kita membiarkan stunting ini kan akan berpengaruh kepada prevalensi penyakit-penyakit metabolik ya, yang tentu semuanya membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya, penyakit ginjal ya, cuci darah, jantung, kanker dan sebagainya. Ini sebenarnya ini kan kalau kita lihat dampaknya dari pemenuhan gizi di 1000 hari HPK, 1000 hari pertama kehidupan yang lalai atau kurang, sehingga sekarang ini kan program untuk ke arah stunting atau 1000 HPK menjadi prioritas ya. Saya tidak tahu persis seperti apa kalkulasi-kalkulasi yang ada di institusi Pak Gindo melihat hubungan ini dengan focusing pada stunting prevention, seberapa besar kita bisa mereduce atau mengcounter atau gimana kita bisa mengurangi kejadian catastrophic expenditure dalam bidang kesehatan ini. Seperti itu Pak Gindo, ini cuma ingin pencerahan aja. Terima kasih Pak Feni. Ini saya mesti cerita satu hal yang akan mengagetkan kalian.
saya konsultannya ADB, karena ADB itu ngasih uang ke Indonesia jutaan untuk menolong Indonesia mengatasi stunting yang nggak selesai-selesai itu. Udah 76 tahun merdeka, stunting aja nggak beres-beres. Saya tanya, kenapa kalian minta saya jadi konsultan? Karena nggak ada orang Indonesia yang menulis mengenai double burden of malnutrition. Kalian punya Google kan? Coba ketik itu, double burden of malnutrition in Indonesia. Saya yang nulis itu, dari dulu belum beres itu. Jadi masalah kalian banyak yang dilalaikan. Nggak ada orang Indonesia yang nulis mengenai double burden of malnutrition. Sejak dulu. Sekarang sudah terlambat sekali ya. Sampai saya mesti ngurusi gitu lagi. Ya, jadi betul itu Pak Feni, bahwa Indonesia itu punya masalah bukan hanya di malnutrisi, tapi juga di pembiayaan kesehatan kalau ada anggota keluarganya yang tua. Apa yang kalian alami sekarang dengan malnutrisi ganda, di Indonesia itu banyak yang stunting, tapi juga banyak yang obese. Ya, kalau stunting itu dampaknya akan berbeda dengan kalau obese dampaknya. Kita semua tahu itu kayaknya di layar ini ya, gitu. Sehingga pemerintah akan kesulitan memastikan layanan kesehatan mana yang mesti didahulukan. Karena kalau stunting itu perlunya apa, kalau obesity itu perlunya apa. Itu akan membuat layanan kesehatan di Indonesia itu akan terstretch, uang yang ada nggak akan memadai. Tetapi kan sudah kebablasan. Saya sudah menulis double burden of malnutrition sudah lama, diabaikan, sekarang udah terlambat, dan itu membuat ADB memberikan hibah jutaan untuk menolong Indonesia mengatasi stunting yang nggak beres-beres itu. Pada saat yang sama, sudah ada lebih dari 10% keluarga di Indonesia yang jatuh miskin karena ada orang tua yang sakit. Jadi, memang dua-duanya mesti dihadapi pada saat yang sama karena kita nggak bisa pindah rame-rame ke negara lain. Baik orang tua itu adalah orang Indonesia, baik anak yang kontet atau kerdil itu juga orang Indonesia. Memang dua-duanya mesti ditangani. Mudah-mudahan itu menjawab ya Pak. Baik, kalau kalkulasinya nggak ada ya Pak? Nggak usah dihitung, udah bencana kok. Bencana ya. Baik, saya kira terima kasih Bu Arifah. Terima kasih Prof. Iya, makasih Prof. Baik, silakan Bapak Ibu dilanjutkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Waktu kita 11 menit lagi loh, Bapak akan Pak Gindo akan leave 11 menit lagi. Berarti waktu kita ya Pak Anca ya untuk mengaktifkan waktu. Ya, silakan Pak Anca. Ya, Bang Gindo, ini menarik tadi spatial analisisnya, dan tadi saya duga-duga kemungkinan besar karena availability of the services, dan ternyata betul seperti yang disampaikan Bang Gindo, ini refleksi dari availability of services sehingga terjadi inequality karena memang di bagian timur sebagian besar tidak tersedia, akhirnya tidak nampak ya, tidak kelihatan itu bahwa sebagai sebuah katastrofi. Yang jadi persoalan ini adalah conclusion kedua dari Bang Gindo tentang BPJS. Ini menarik karena sampaikan bahwa ternyata sumbangannya itu sangat kecil atau inefektif, tidak efektif. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Apakah karena coverage-nya BPJS yang masih sedikit, yang baru mengcover sebagian, mungkin belum semua yang
pernah dijalankan oleh pemerintah bahwa sekian puluh juta, sehingga sekarang baru sedikit akhirnya excessive payment ketika menggunakan healthcare itu masih lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat konstitusi kita, orang tua anak terlantar dipelihara negara, dan untuk mencegah keluarga menjadi jatuh miskin. Nah, ini polisi implikasinya dalam hal insurance. Kan pemerintah mencanangkan BPJS, tapi di satu sisi tadi Bang Gindo menyatakan BPJS masih sedikit sekali. Apa ini di mana masalahnya, Pak, coverage yang kurang atau di mana? Silakan, Bang. Saya terima kasih. Saya kira kalau kalian melakukan kajian antropologi dan mengamati penggunaan BPJS, maka kalian akan temukan bahwa tidak semuanya layanan kesehatan itu ongkosnya ditanggung oleh BPJS. Kadang-kadang ada itu ongkos-ongkos yang di samping, obatnya yang nggak ada, atau ada konsultasi tambahan, yang di samping-samping itu dibayar sendiri oleh keluarga, dan itu mahal. Gitu. Ya. Jadi, banyak ongkos-ongkos di luar yang ditanggung, obat atau visit, gitu ya, yang di sekitar itu cukup mahal ternyata. Sedemikian sampai cukup banyak keluarga yang anggotanya itu lansia jatuh miskin. Jadi itu bukan berarti bahwa BPJS-nya itu gagal, tapi belum efektif. Dan buat kita yang terbiasa melihat hal ini, mungkin 6 tahun untuk negara sebesar dan serumit Indonesia, geografinya sangat luas gitu ya, dan pada saat yang sama sudah ada transisi demografi, dan saya sudah tunjukkan ke kalian tadi bahwa kumpulan penyakit di Indonesia itu ada beban ganda nutrisi misalnya, memang rumit, sehingga 6 tahun belum bisa untuk membuat sistem itu benar-benar efektif melindungi keluarga dari bencana pembiayaan. Gitu. Ya, ada komentar tentang negara menanggung yatim piatu dan orang melarat. Nanti aja saya tanggapi kalau waktunya cukup. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Masih ada Pak Anca? Cukup. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke saya persilahkan jika masih ada pertanyaan lagi. Saya sebenarnya mirip Pak Gindo pertanyaan saya tadi. Saya penasaran kenapa JKN malah berdasarkan hasil penelitian justru tidak memberikan kontribusi yang cukup positif untuk mengurangi beban ini ya, untuk mengurangi bencana pembiayaan ini. Tetapi yang menarik lagi bahwa ternyata program dari Kementerian Sosial, yaitu program Keluarga Harapan, justru memberikan bukti bahwa memberikan kontribusi, mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan ya, mengurangi beban itu. Tetapi ini kan programnya adalah program pemberian bantuan tunai kan Pak ya, semacam seperti itu ya Pak. Nah, apakah lebih bantuan langsung tunai kepada masyarakat? Tetapi tentu saja yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana indikator menentukan siapa penerima bantuan itu. Karena memang juga diketahui bahwa banyak bantuan yang kemudian salah sasaran. Padahal mestinya kalau misalnya dia diberikan dalam hal dengan tujuan untuk mengurangi stunting dan mengurangi beban ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kelompok lansia dalam rumah tangga, dalam setiap rumah tangga itu. Nah, tentu saja perlu ditambahkan indikator-indikator jika memang sasarannya untuk menurunkan angka stunting. Nah, apakah bisa diambil kesimpulan begitu, Pak, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan data tadi, kita justru lebih mengencourage program-program yang sifatnya seperti itu, serupa itu. Makasih, Pak. Terima kasih, Mbak Nur. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, data ini menunjukkan bahwa apakah kita mau membidik lebih tajam lagi
macam program keluarga harapan yang tahu betul siapa, lantas uangnya dikasih ke mereka saja, atau kita memberi layanan yang murah dan gratis dan dibuka saja itu ke siapapun, macam BPJS. Itu dua pilihan yang berbeda. Kalau kayak jaminan kesehatan nasional atau BPJS ini kelihatannya masih kurang efektif, sedangkan PKH itu kelihatannya agak efektif, tetapi kita tahu juga ada bocor dalam membidik PKH. Jadi pertanyaan Mbak Nur tadi itu, kalau begitu mau yang mana, gitu kan ya? Ya. Kalau saya melihatnya, dua-duanya saya kira mesti diteruskan karena BPJS ini membuat bukan hanya sudah jelas bahwa BPJS ini mengurangi insiden catastrophic health expenditure, tapi belum menghapuskannya. Ya, kalau kita bandingkan dengan sebelum BPJS, ya, mengurangi tapi belum menghapuskannya. Dan juga yang kedua, tidak saya sebutkan di sini, tetapi ide bahwa kita sebagai satu bangsa dilayani oleh satu layanan kesehatan secara politik dan secara ekonomi di banyak tempat di dunia itu lebih efisien. Saya nggak perlu berpanjang lebar mau membandingkan Amerika dengan Inggris. Kalau Inggris itu National Health Service itu macam BPJS. Kalau di Amerika itu tidak macam BPJS. Dan kalau kita bandingkan pencapaian kesehatan masyarakat Inggris dengan Amerika, bukan karena saya di Inggris, saya juga meneliti di Amerika, kelihatan bahwa Inggris itu sedikit lebih bagus. Jadi, tetap menurut saya, BPJS itu dibuat lebih efektif lagi, walaupun sekarang ini kelihatannya belum. Ya. Dan soal membenahi, membidik PKH atau program-program tunai langsung, memang begitulah di Indonesia. Selalu ada bocor kalau ada program-program yang memberikan uang secara langsung. Tetapi saya kan orang Indonesia, bukan orang yang sudah di surga. Memang Indonesia itu banyak penyamun. Nggak apa-apa menurut saya, asal program-program tunai itu diperbaiki, jangan dihapus. Buat saya program macam PKH itu, walaupun ada cacatnya, buat saya program macam subsidi energi untuk orang miskin gas itu langsung, walaupun ada cacatnya, perlu diteruskan, dibenahi, disempurnakan membidiknya, jangan dihapus. Karena banyak sekali keluarga dan orang yang kurang beruntung yang memang membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah. Baik, Pak. Halo? Ya? Sepertinya ada masalah. Oh iya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Gindo. Jadi memang sangat menarik ya, karena kalau kita mau melihat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan memang meningkat setelah era JKN, tetapi ketika kita melihat lebih dalam ternyata yang memanfaatkan justru golongan masyarakat menengah ke atas. Kenapa? Karena aksesibilitas mereka terhadap vaskes juga jauh lebih tinggi dan mereka berada di daerah-daerah yang memang ketersediaan fasilitas kesehatannya jauh lebih baik. Sehingga itu juga merupakan PR yang turut menyertai kita di dalam isu catastrophic health expenditure ini, specifically pada aging population di Indonesia. Jadi kita memang masih banyak PR ya Pak. Tapi saya kira banyak diaspora-diaspora kita yang nanti kita akan berkolaborasi penelitian. Saya kira ini penelitian yang cukup menarik, Pak Anca, untuk melihat possibilities. Sebenarnya policies apa sih yang paling
efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin kolaborasi antar kementerian yang mungkin bisa justru jauh lebih baik untuk membidik langsung pada kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Baik Bapak Ibu, jika masih adakah lagi yang ingin bertanya, saya kira ini kesempatan yang luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah mungkin mereka masih, Bapak Ibu yang ada di forum ini sedang berusaha untuk berakselerasi. Oh ya, ada Bapak Andi Hamka Sugianto. Pak Andi, silakan Pak Andi, langsung Pak. Ibu Arifah, terima kasih. Apakah masih ada waktunya atau tidak? Saya mesti pergi sekarang. Pak Gindo belum bilang, Pak. Pak Gindo belum bilang. Pak Gindo belum bilang, jadi masih persilakan. Sudah ada. Oke. Oh, ada ya. Oke. Boleh ya, Pak? Ya, silakan. Cepat aja ya. Boleh. Silakan, paham Kak? Ya. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi. Luar biasa. Mantap. Yang ingin saya sampaikan tentang pengklaiman BPJS kepada rumah sakit. Kita ketahui bersama sistem pengklaiman BPJS ke rumah sakit itu dia sistem paket. Sedangkan kami juga di daerah ada namanya Perda. Sistem paket yang mereka gunakan adalah kalau umpama kita periksa lab 1, 2, lebih dari 1 kali atau pemeriksaan radiologi lebih dari 1 kali, itu tetap dihitung 1. Berapapun yang dilakukan pemeriksaan penunjang tetap dihitung 1. Nah, sehingga ini menyebabkan rumah sakit kadang kita kolaps, rugi. Seharusnya bisa dibayarkan 3 kali, tetapi BPJS hanya membayar 1 kali. Kemudian kadang juga dari pihak BPJS lambat membayarkan uang klaim jasa medis ke rumah sakit, yang sehingga membuat dari teman-teman di rumah sakit itu kinerjanya berkurang karena lambatnya jasa yang dibagikan kepada teman-teman. Kira-kira begitu, Pak. Ya, silakan Pak. Saya terima kasih Pak Andi Hamka. Mudah-mudahan Pak Andi sudah tahu bahwa saya bukan kerja di BPJS, tetapi saya kira itu seperti tadi saya katakan, kalau kita amati bagaimana dalam prakteknya BPJS itu bekerja, bagaimana pasien rumah sakit berinteraksi dengan BPJS, maka akan ketahuan masih banyak hal-hal lain yang belum dicakup dengan memadai oleh BPJS. Saya kira apa yang dialami oleh Pak Andi di Sulawesi Tengah tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah. Saya terus terang nggak bisa berbuat banyak dalam hal itu, kecuali menyampaikan kalau BPJS-nya itu masih mau mendengar saya, gitu. Karena belum tentu juga kalian mau mendengar saya lagi, apalagi BPJS, gitu ya. Saya mohon pamit dulu karena saya sudah ditunggu di tempat lain. Baik, ya. Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih banyak, salam, Pak Gindo ya. Salam sama Pak Dekan, Pak Kemitraan, Pak Anca. Sampai jumpa lagi Mbak Bu Nur dan kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi Pak Gindo. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Salam. Maaf ya, saya mesti pamit. No problem Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Anca, bagaimana kita lanjutkan untuk diskusi atau kita cukupkan sampai di sini, Pak? Saya kira kita cukupkan sampai sini saja. Iya. Ini banyak informasi yang menarik ya. Betul. Banyak potensi penelitian, pengkajian yang lebih dalam, dan banyak mahasiswa di sini yang bisa mungkin melakukan penelitian terkait ya, Pak ya. Terutama tentang health. Yes, that's right. Ya. Lihat tadi, ini baru kita lihat tentang aging population, belum kita lihat pada masalah-masalah kesehatan yang lain. Ya, dan mungkin disinilah teman-teman yang masih S2, masih S3 bisa melihat gap di mana Anda bisa masuk. Jadi betul. Kita tidak pernah bayangkan bahwa ternyata sederhana saja itu dia punya spatial analysis di mana lokasinya. Mungkin yang pertama kali baru kita lihat seperti bahwa ternyata begini loh situasinya. Ya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Arifah yang terima kasih juga Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih.
Wah, lebih luar biasa Pak Anca. Terima kasih. Tersanjung sekali saya kalau Pak Anca yang puji. Soalnya saya juga menjadikan beliau sebagai patronage saya dalam banyak hal. Baik kalau begitu Pak Anca mohon izin mungkin Pak Anca mungkin ada closing statement-nya. Ya, kita tutup. Saya hanya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang partisipan yang hadir pada sore hari ini, dan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 30 September minggu depan. Satu lagi kita punya diaspora dari Australian National University, Dr. Firman Witular, juga akan berbicara tentang aging population. Tapi dari aspek yang lain, tadi dari sisi aspek catastrophic expenditure-nya, nanti beliau akan bicara dalam aspek yang lain. Tapi masih melihat aging population. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini juga bisa ikut join kembali pada kegiatan yang sama pada minggu depan. Dan kebetulan pada kami kalau tidak ada, saya atas nama FKM dan ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Anca. Baik Bapak Ibu, saya juga selaku moderator hari ini sangat berbahagia bisa membersamai Bapak Ibu, dan semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat meskipun tadi kita sudah terkaget-kaget melihat datanya, tetapi semoga itu memberikan semangat buat kita untuk mengkontribusikan ilmu dan kesempatan kita dalam belajar, dalam meneliti untuk membaikkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya berterima kasih atas segala partisipasi dan terima kasih kesempatannya Pak Anca untuk mendampingi hari ini. Baik, kita sama-sama tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai ketemu event-event webinar kita yang akan datang yang tentu saja sama luar biasanya. Terima kasih untuk seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. isi absensi Bapak Ibu. Bapak Ibu. Makasih juga. Isi absensi dulu ya, baru live ya. Saya mohon izin live Pak Indra, Pak Anca, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.